pada untuk konteks wayang Turunggo ini, bagaimana menurut panjenengan Ki Bagus Badi sebagai penyelenggara dari Yayasan Pasopati Cakra Nusantara bersama Dewan Kebudayaan di Surabaya ya. Bagaimana tentang apa itu pertunjukan yang saya sendiri sebagai budaya masih melihat satu kali ini, ternyata kok ada wayang Turunggo ya. Gimana panjenengan? Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi saya sampaikan, budaya atau seni dan budaya itu akan menjadi satu kesatuan yang utuh, yang dimana dia akan bisa menciptakan sebuah imajinasi. Nah, kalau kita menyampaikan tentang imajinasi itu sebetulnya sebagian dari inspirasi petunjuk leluhur itu sendiri atau semesta itu sendiri. Jadi apa yang kita lihat di wayang Turunggo ini kan sebetulnya tidak serta-merta dia hadir. Pasti ada sesuatu imajinasi yang terkait dengan petunjuk keluhuran. Dia tidak akan bisa terciptakan apabila tidak ada campur tangan tentang semesta itu sendiri. Kenapa ini bisa teraplikasikan? Karena era itu akan mengikuti dari pola orang berimajinasi maupun dia berkreativitas tadi. Dengan adanya wayang Turunggo yang penuh warna, yang sudah bisa menyesuaikan tentang dimensi-dimensi sekarang, akan mungkin lebih memudahkan untuk penyampaian komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Tentunya budaya itu sebagai penyambung antara imajinasi itu sendiri terhadap kepentingan masyarakat. Itu pasti. Itulah dengan hadirnya wayang-wayang Turunggo seperti ini ya patut diapresiasi, karena itu sebagian daripada seni dan budaya sendiri. Karena seni dan budaya dia bebas, dia tidak bisa terbatasi oleh apapun juga. Apalagi pakem-pakemnya masih ada, kecuali pakemnya masih ada. Contoh, masih menggunakan bahasa-bahasa daerah yang tidak murni menggunakan bahasa Indonesia. Itu kan berarti nilai-nilai budaya Jawanya dapat, kearifan lokalnya. Yang kedua, di sini masih menampilkan sosok-sosok putri-putri yang ya jauh berbeda tentang wayang-wayang kulit itu. Bahasa wayang kulit itu karena dibuatnya dari kulit, tapi bentuknya itu yang menyesuaikan sosok-sosok manusia, hewan dan sebagainya. Nah, ini dinamakan wayang Turunggo. Saya juga kurang paham karena bukan ahlinya, tapi dengan sentuhan-sentuhan ini bisa menjadikan satu bahan apa ya, kalau saya bilang kesederhanaan itu akan menjadikan sesuatu motivasi kita menyampaikan pesan. Nah, jadi tidak harus pesan itu dengan mahal. Kalau kita menggunakan wayang kulit mungkin berapa ini contoh, tapi dengan menggunakan ini kita sudah tersampaikan. Yang mahalnya itu di pesannya. Pesan ini nggak bisa tersampaikan, bukan tentang media semacam bahannya, cuma keterbatasan ini dia tidak akan mampu melewati masa waktu. Mungkin waktunya nggak bisa panjang, mungkin ini kena lembab, kenapa sudah mulai terkikis. Itu hanya, jadi kembalikan lagi, semua objek, semua media itu hanya terkait dengan pemanfaatannya. Manfaatnya itu yang terpenting. Yang kedua, objek daripada media itu sendiri yang terkait dengan bisa dengan tempo waktu lama atau enggak untuk pemeliharaan. Selesai. Sama sekarang malah menggunakan media-media tidak harus wujud material seperti ini. Sudah menggunakan media 3 dimensi, digital, bisa menggunakan macam-macam suara. Nah, itu lah saya sampaikan, seni dan budaya itu tak terbataskan apapun juga, dan tidak dibatasi dan merdeka. Saya menyampaikan waktunya budaya itu merdeka. Tidak ada faktor hal-hal tentang yang mengurung di dalamnya. Tidak ada hal-hal yang terkait penyanderaan di sana. Bebas saja. Paling ada kepentingan tentang dagang saja. Saya bilang, hal itu penting, paling masalah
persaingan perdagangan, bahasanya begitulah. Tapi kalau kita kembali lagi pada kultur budaya, bebas saja. Orang mau pakai baju apapun bebas, nggak ada membatasi. Loh kenapa justru budaya-budaya yang adiluhung, yang memiliki nilai kecerdasan tinggi itu dibatasi? Loh kenapa yang namanya budaya mengandung nilai budi pekerti yang berhubungan dengan masyarakat diberi suatu nilai-nilai kesadaran harus dibatasi? Kan jadi lucu kita ini. Itulah kenapa kami mulai detik ini, bahkan mulai kemarin sudah menyampaikan pesan harus ada keberanian yang terukur. Apa yang perlu kita sampaikan itu supaya mengembalikan marwah daripada jati diri bangsa itu sendiri. Karena bangsa itu punya kekuatannya adalah di garda pertahanannya budaya. Itulah kenapa banyak pihak-pihak yang lain itu menyerahnya ke budaya. Saat budaya runtuh selesai. Tapi kita mencoba menjaga dengan sekuat tenaga kita. Ya itulah tugas daripada kita sebagai negara, sebagai warga negara yang berbudi pekerti dan masih menjunjung ini adiluhung bangsa khususnya Nusantara ini. Mungkin itu yang sedikit panjang, mohon maaf. Tapi ini mudah-mudahan melengkapi daripada aktivitas kita berkegiatan yang di sini ada hubungannya dengan gelar budaya Gerbang Nusantara yang kali ini akan terus kita gaungkan. Ya, terima kasih. Oh ya, dan ini akan saya sematkan. Terima kasih, bagus ya. Sebuah apresiasi yang luar biasa, saudara-saudara pecinta budaya dimanapun berada. Inilah fakta bahwa yang seperti yang disampaikan beliau di Bagus Empu Batu, kreativitas karya seni budaya yang berdasarkan tata nilai, tuntunan, tatanan dan tontonan itu tadi ya, 3T itu adalah sebuah jalan yang tidak bisa dibendung, tidak bisa dijegal. Sebuah proses berkarya yang itu adalah hak setiap individu siapapun dimanapun berada di Nusantara ini. Inilah yang disebut kurikulum pemerdekaan kebudayaan Nusantara. Ya, terima kasih Ki Bagus. Mohon disematkan penghargaan kita dari kesederhanaan menuju tatanan jati diri, kembali ke budaya asli Nusantara. Terima kasih saudara sekalian. Kita berikan aplaus kepada para pelaku budaya kita, para penjaga budaya kita, dan para pendukung dimanapun berada. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu Sagung Dumadi. Saya salah satu pemerhati budaya, disebut budayawan, wakil dari Yayasan Kebangkitan Nusantara Laki-Laki. Nah, saya terkejut. Saya yang lahir dari Blitar, dekat dengan Pak Dalan Joko Pitono, Dalan, dan Dimas Joko Wadono. Kami keseharian ini sering ketemu seperti tiga kembar, tapi tidak saling tahu bahwa ada sejarah terpendam yang luar biasa memvisualisasikan tentang keberadaan, tentang ajaran jati diri ya ceritanya. Jadi ilustrasi wayang ini menurut saya adalah perjalanan sejarah terbentuknya kebudayaan tradisional jaranan otomatis, jaranan versi Kalividenan Kadiri. Tapi melihat ilustrasi tadi dari mulai tokoh-tokoh yang disebut dan wayangan pendukungnya, saya melihat sebenarnya kemiripan pertunjukan wayang, apa itu versi Ponorogoan, versi Blitar, versi Tulungagung kurang lebih kok sama ya. Apa benar itu di dalam gimana menurut Anda? Ya begini, karena ini adalah warisan dunia, yaitu intangible heritage of the world, warisan budaya lesan. Itu asalnya pasti dari satu tempat.
karena mengalami satu distribusi daripada perpindahan migrasi dari daerah satu ke tempat yang lain, tentu kita tidak akan bisa menolak bahwa di daerah lain pun juga ada tontonan yang kurang lebih sama. Artinya apa? Bahwa kebudayaan itu tidak hanya berkembang di satu tempat, tetapi mengalami satu transformasi dari satu titik wilayah ke titik yang lain. Dan ini saya kira cukup mengembirakan. Karena apa? Ekosektoral budaya itu sebaiknya tidak dipertahankan terus-menerus. Justru ekobudaya ini dikembangkan menjadi ranah yang sifatnya edukatif bagi masyarakat luas, sehingga dengan adanya seni budaya yang adiluhur ini, masyarakat kita itu diajarkan untuk bagaimana beretika, berestetika, dan memiliki moral force sesuai dengan ajaran dari tontonan itu sendiri. Karena kita mengenal 3T. Yang pertama, tontonan. Dengan adanya tontonan itu, di situ pasti mengandung namanya suatu ajaran yang disebut tuntunan. Nah, tuntunan ini merupakan satu sikap masyarakat secara sosial maupun psikologis untuk terus beradaptasi menurut lingkungannya dan berdasarkan norma yang ada. Nah, karena tuntunan ini terus-menerus dijaga, akhirnya menjadi suatu bentuk yang disebut tatanan. Kenapa tatanan ini penting? Karena tatanan ini akan membuat masyarakat kita itu ayem tentrem, guyub rukun sak kancane. Dene nek sing sugih ya kudu welasase marang sing ora duwe. Dene nek sing luwih pinter ya kudu duwene kepinteran mau marang wong kang sak ngisore. Jadi di situ ada take and give. Supaya apa? Keberagaman budaya yang ada ini bukan menjadi satu alat provokasi, tapi justru menjadi alat edukasi, sosialisasi bahwa nilai-nilai luhur yang dikembangkan oleh leluhur kita di zaman dulu itu harus bisa diteruskan oleh generasi mendatang, generasi milenial, Gen Z dan seterusnya. Sehingga budaya itu sendiri yang wujudnya saya Ripto ini dalam bentuk wayang Turoro itu akan terus bisa dikembangkan di masa-masa akan datang dengan teknologi digital, dengan tidak meninggalkan nilai-nilai tradisional. Demikian, terima kasih. Luar biasa, tontonan, tuntunan meningkat menjadi sebuah tatanan. Ini luar biasa kurikulum pendidikan edukasi versi leluhur kita yang dijaga dalam tradisi yang turun temurun, ya terus menerus dijaga ya, dengan banyak versi atau pendekatan. Baru kali ini pertama kali saya menyaksikan dengan sangat seksama. Saya juga sangat terkejut, ternyata jaranan itu ada sejarahnya. Nah inilah sejarah tradisi jaranan ini sama beliaunya Ki Dalang yang sangat cerdas spiritualnya ya, untuk mengaktualisasikan dalam versi yang bisa menjadi pedoman kurikulum pendidikan kearifan lokal gitu ya. Ya, terima kasih. Ini wayang Turonggo. Ayo sedulur pemerhati budaya dimanapun berada se-Nusantara, inilah wayang Turonggo versi Kedirian karya Ki Joko Bitono yang didukung semua budayawan sekarisidenan diri. Selamat berjumpa kembali di pertunjukan yang lebih besar, lebih bermakna dalam artian luas yang akan didukung oleh Yayasan Kebangkitan Nusantara Ratu Adil bersama PT Kencana Mas yang akan menyelenggarakan pertunjukan skala global insya Allah di telatah Candi Borobudur. Mengapa
di mana dan bagaimana itu pasti ada alasan yang sangat mendasar, yaitu satu, dengan merangkum filosofi ini tadi adalah sebenarnya ini pakem ilmu yang terpendam yang dijaga, yaitu ilmu Jolo Sutra, itu ya. Mohon maaf mendahului di dalam rangkuman Jolo Sutra itu seperti ini, menjalin kekuatan batin, kekuatan fisik dengan kekuatan digabung dengan kekuatan spiritual. Inilah aktualisasi ini. Mohon komentatornya, komen dari beliau adalah kita perkenalkan. Beliau ini adalah Presiden Direktur PT Ratu Kencana Mas yang akan mensponsori kita, termasuk beliau ini adalah produser film kita nanti yang akan menyambung tradisi lesan menjadi sebuah film. Dan suatu ketika nanti mohon izin di dalam bahwa wayang Turunggo ini bisa diangkat menjadi film. Ya. Oh iya, terima kasih. Ya, bagaimana menurut Pak Direktur ini? Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Tentunya kami akan bangga terhadap nilai-nilai leluhur yang ternyata sampai saat ini masih dipertahankan. Namun kita sebagai anak generasi bangsa tentunya kita akan memfasilitasi nanti, akan lebih kita memberi ruang dan waktu dalam rangka untuk pertemuan yang lebih lengkap lagi, kemungkinan yang akan kami selenggarakan di Borobudur. Nah, tentunya ini salah satu peninggalan kekayaan Nusantara yang nantinya harus lebih diperkenalkan agar supaya nilai-nilai budi pekerti yang luhur ini melalui cerita-cerita inilah leluhur menaruh dalam satu nilai-nilai budaya yang dimana kalau seandainya ditaruh dalam satu buku, bila mana buku ditulis buku itu hilang, dimakan rayap atau dicuri orang, maka di situ selesai sudah. Tidak ada peninggalan-peninggalan selama ini yang menjadikan satu kebanggaan Nusantara. Oleh sebab itu kita patut bersyukur untuk kita mendukung beliau di dalam yang nantinya akan kita persembahkan dalam rangka untuk mewujudkan nilai-nilai kekayaan budaya Nusantara ini. Dan kami siap untuk fasilitasi untuk lebih kegiatan yang lebih lengkap dan lebih untuk mengundang Nusantara nantinya di Borobudur. Saya kira demikian tanggapan dari kami PT Ratu Kencana Mas Bumi Nusantara. Mudah-mudahan PT kami bermanfaat, terutama memfasilitasi bagi para generasi yang melanjutkan dan meneruskan dan memelihara kekayaan budaya leluhur. Terima kasih. Terima kasih supportnya. Ini masih juga pertama kali perusahaan besar siap berkontribusi untuk menjaga kebudayaan asli Nusantara. Sangat aplaus, terima kasih sekali. Mewakili tema kembalinya titisan leluhur Nusantara ini hanya adalah satu pemantik, satu benang dari jalinan Jolo Sutra. Kita berharap semuanya Ki Ageng Jotor bersama seluruh budayawan di Jawa yang hari ini kumpul di Gedung Pemuda Surabaya, Jawa Timur, berharap dari benang yang satu dengan benang yang lain se-Nusantara ini akan terjalin kembali menjadi sebuah jolo yang akan menjaga seluas apapun baik darat, laut dan udara wilayah Nusantara yang ini dikenal dengan NKRI. Terima kasih, selamat bertemu kembali dalam pagelaran yang lebih bermanfaat, lebih besar dan dampaknya lebih luas untuk kembali membangkitkan titisan leluhur budaya Nusantara. Rahayu, Rahayu Sakrung Dumadi.
ini kebetulan ada Bapak dari Bekasi. Saya minta komentarnya bagaimana pendapat Bapak namanya Suku Surya, gimana tanggapan tentang wayang turun versi tadi? Ya, yang jelas kami sebagai anak generalis bangsa menyupport dan merasa bersyukur bahwa selama ini ternyata kekayaan Nusantara ini ternyata masih eksistensinya masih berada, dan saya bersyukur selama ini masih ada yang mempertahankan melalui beliaunya agar supaya ini dijadikan salah satu kekayaan waris budaya Nusantara. Untuk itulah kita mencoba mencoba menggali dan lebih mencari pada semua daerah-daerah yang masih mempertahankan budaya-budayanya ini, akan kita expose dan akan kita perkenalkan bagi anak generasi bangsa, terutama ini menjadi salah satu kekayaan aset wisata Nusantara. Jadi kita harus mengajukan oplos jempol sama beliau, karena beliau ternyata masih mempertahankan budaya-budaya yang selama ini hampir punah, yang selama ini anak negara bangsa saya takut mereka beralih ke budaya asing. Untuk itulah kita berbangga diri sama beliau yang mungkin nantinya akan lebih kita fasilitasi. Mudah-mudahan nanti agar supaya mereka masyarakat luas ini bisa lebih mengenal apa yang dipertahankan selama ini dengan aset-aset budaya Nusantara Indonesia itu. Saya kira begitu tanggapan kami. Terima kasih Bapak kita yang dari Bekasi yang jauh-jauh ke Surabaya ini berada di gedung Balai Surabaya. Pemirsa yang saya hormati, untuk selanjutnya saya persilakan untuk menonton wayang Turangga versi kedua. Terima kasih. Selamat menyaksikan.